Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yoklina Deverdina Ninus. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sekarang saya berada di semester 5. Video ini merupakan tugas individu dari mata kuliah Kimia Organik 1. Dalam video ini saya akan membahas tentang mekanisme reaksi pada sintesis alkana menggunakan reaksi Grignard, reaksi Wurtz, dan dengan campuran natrium karboksilat dan soda kapur. Kita langsung saja ya ke sintesis alkana dengan menggunakan reaksi Grignard. Nah, dalam sintesis alkana ini, larutan alkil halida dalam eter akan bereaksi dengan logam Mg dan membentuk alkil magnesium halida. Alkil magnesium halida adalah salah satu bentuk dari reaksi Grignard. Reaksi ini jika direaksikan dengan air atau asam encer akan berdekomposisi menjadi senyawa alkana. Kita langsung ke mekanisme reaksinya. Di sini saya menggunakan contoh soalnya, yaitu sintesis senyawa etil bromida menggunakan reaksi Grignard. Nah, di sini pada mekanisme reaksi yang pertama dan kedua ini itu merupakan reaksi untuk pembentukan reaksi Grignard, yaitu alkil magnesium halida. Dimana pada mekanisme reaksi kimia yang pertama ini ya, kita mereaksikan logam Mg dengan 2 mol senyawa asam karboksilat, yaitu dietil eter atau lebih dikenal dengan nama gas LPG. Ketika kita mereaksikan padatan magnesium dengan senyawa asam karboksilat ini akan membentuk ikatan sementara. Ya, akan membentuk ikatan sementara. Setelah itu ikatan sementara ini akan putus dan menghasilkan senyawa dietil eter kembali atau gas LPG kembali. Kemudian ada 2 elektron dan ditambah Mg2+. Nah, 2 elektron dan Mg2+ ini yang akan kita gunakan untuk bereaksi dengan larutan alkil halida untuk membentuk alkil magnesium halida. Larutan alkil halida yang saya pilih ini ya, yaitu senyawa etil bromida ya. Alkil halidanya etil bromida ditambah Mg2+ ditambah 2 elektron. Pada senyawa alkil halida yaitu etil bromida terdapat perbedaan keelektronegativan di mana antara atom C pada gugus CH2 terdapat perbedaan dengan Br itu ya, dengan bromida terdapat perbedaan keelektronegativan di mana Br lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga ikatan antara C dengan Br ini putusnya ke Br. Br ini menjadi Br- dan C menjadi C+. Kemudian C+ ya pada alkil halida ini akan berikatan dengan 2 elektron ya. 2 elektron ini akan berikatan dengan C+, membentuk senyawa CH3CH2- atau CH3CH2 dengan memiliki 2 elektron bebas.
Kemudian CH3CH2 ini pada Mg2+, ya, Mg2+ akan berikatan dengan CH3CH2-. Kemudian Mg2+ juga akan berikatan dengan Br-. Nah, tadi saya coret karena sebenarnya itu Br-, mohon maaf ada kesalahan ya. Menghasilkan senyawa alkil magnesium halida, yaitu etil magnesium bromida. Setelah mendapat senyawa berupa reaksi Grignard, yaitu etil magnesium bromida, kita akan mereaksikannya dengan air. Nah, ketika alkil magnesium halida bereaksi dengan air atau asam encer, dia akan menghasilkan senyawa alkana. Nah, di sini saya menggunakan reaksi ini, saya akan reaksikan dengan air, di mana ya, ini di mekanisme reaksi yang ketiga, di mana pada senyawa etil magnesium bromida ini terdapat perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif dibandingkan Mg, sehingga ikatan antara C dengan Mg putusnya ke C menjadi C- dan Mg menjadi Mg+. Kemudian pada senyawa air, ya, pada molekul air ini terdapat perbedaan keelektronegatifan antara O dengan salah satu atom H, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga ikatan antara O dengan H putusnya ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian H+ yang lepas ini akan berikatan atau berinteraksi dengan C-, ya. Kemudian OH- atau O- ini akan berikatan dengan Mg+. Hasil dari reaksi ini adalah senyawa etana sebagai produk utama, dan produk sampingannya adalah MgOH-Br. Oke, kita lanjutkan lagi ke sintesis alkana menggunakan reaksi Wurtz. Sintesis alkana menggunakan reaksi Wurtz. Larutan alkil halida, terutama alkil bromida atau alkil iodida dalam eter, jika direaksikan dengan logam Na akan menghasilkan senyawa alkana. Dari berbagai hasil percobaan dapat dikemukakan bahwa reaksi Wurtz hanya memberikan hasil optimal bila alkana yang dibuat mengandung atom C genap dan berat molekulnya tinggi. Di samping itu, telah diketahui pula bahwa reaksi Wurtz tidak memberikan hasil jika dipakai alkil halida tersier. Nah, kita langsung lanjutkan ke contohnya, ya. Di sini saya menggunakan contoh sintesis senyawa etil bromida dan senyawa butil bromida menggunakan reaksi Wurtz. Jadi, dalam reaksi Wurtz ini kita mereaksikan 2 mol larutan alkil halida. Nah, nanti kita akan berikan nama R1X dan R2X. Tapi di sini saya berikan namanya R1 dan R2, ya. Hasilnya akan menghasilkan senyawa alkana. Nah, R1 ini dan R2 ini itu bisa dari senyawa alkana yang sama. R1X dan R2X ini bisa dari senyawa alkana yang sama. Mohon maaf, dari senyawa alkil halida yang sama. Ya, kita lanjutkan ke mekanisme reaksi kimianya. Kita lihat pada yang nomor 1, ya. Nah, di nomor 1 ini 2 molekul Na natrium
dalam bentuk padat, dipanaskan, menghasilkan 2 Na+ ditambah 1 elektron, atau elektronnya ada 2 ya, karena dari 2 mol Na. Setelah menghasilkan 2 Na+ ditambah 1 elektron yang jumlahnya ada 2, kita akan mereaksikannya dengan yang tadi saya bilang tadi, R1X dan R2X, tapi di sini saya tulisnya cuma R1 dan R2. Nah, R1 di sini ya, R1X yang saya pakai di sini itu adalah larutan, mohon maaf ya, gas etil bromida dan juga gas butil bromida. Nah, karena nanti reaksinya itu sama, pada mekanisme reaksi ketiga ini saya pisahkan antara reaksi R1 dengan reaksi R2. Nah, pada reaksi yang pertama ini, pada mekanisme reaksi yang ketiga, kita mereaksikan etil bromida ditambah Na+ dan 1 elektron, di mana etil bromida ya terdapat perbedaan keelektronegativan, yaitu Br lebih elektronegatif dibandingkan C pada gugus CH2, sehingga ikatan antara Br dengan CH2 itu putusnya ke Br, Br menjadi Br- dan C menjadi C+. Kemudian Na+ ini akan berikatan dengan Br-, menghasilkan NaBr, kemudian 1 elektron ya akan berikatan dengan C+, menghasilkan CH3 CH2 radikal bebas. Kemudian kita lanjut lagi ke R2 atau reaksi yang kedua. Ini kita mereaksikan gas butil bromida dengan Na+ dan 1 elektron, di mana pada butil bromida terdapat perbedaan keelektronegatifan antara C dengan Br. Br ini lebih elektronegatif dibandingkan Br lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga ikatan antara C dengan Br putusnya ke Br, Br menjadi Br- dan C menjadi C+. Kemudian Na+ ini akan berikatan dengan Br-. Na+ akan berikatan dengan Br-. Kemudian 1 elektron akan berikatan dengan C+, menghasilkan senyawa NaBr dan CH3 CH2 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 radikal bebas ya teman-teman, mohon maaf, radikal bebas. Kita lihat bahwa hasil dari reaksi 1 dan reaksi 2 ini, pada senyawa alkananya ini terdapat radikal bebas. Apa sih itu radikal bebas? Radikal bebas adalah suatu spesies atom atau molekul yang memiliki 1 elektron bebas. Nah, di sini kan ada ya 1 elektron bebasnya. Terdapat 1 elektron bebas. Sifat dari radikal bebas ini adalah sangat reaktif. Sehingga kita lihat ya, pada mekanisme reaksi yang keempat ini, karena senyawa alkananya ini radikal bebas, maka dia bersifat sangat reaktif, sehingga dia sangat mudah
berikatan. Sini karena NaBr ini sudah jadi 2 molekul ya, kita gabungkan saja NaBr pada reaksi pertama dan reaksi kedua. Jadi NaBr memiliki 2 molekul. Kemudian pada senyawa alkana, hasil reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua ini akan berikatan satu sama lain, menghasilkan senyawa heksana ya, menghasilkan senyawa heksana, 1 mol senyawa heksana ditambah dengan senyawa 2 molekul natrium bromida. Oke, kita lanjutkan ke sintesis alkana dengan menggunakan campuran natrium karboksilat dengan soda kapur. Soda kapur yang dimaksudkan dalam cara pembuatan alkana atau sintesis alkana dengan cara ini yaitu campuran NaOH ditambah CaO. Itu ada pada mekanisme reaksi yang pertama, teman-teman bisa lihat ya. Nah, soda kapur ini bila dipanaskan bersama-sama dengan garam Na karboksilat itu akan menghasilkan senyawa alkana. Dalam reaksi ini terjadi eliminasi karbon dioksida dari garam karboksilat. Eliminasi semacam ini dinamakan dekarboksilat. Oleh Oakwood dan kawan-kawan pada tahun 1950 telah dibuktikan bahwa persamaan reaksi pada sintesis alkana ini hanya berlaku sepenuhnya pada garam natrium asetat CH3COONa. Bila digunakan natrium propionat dan butirat, ternyata akan memperoleh beberapa macam produk. Oleh karenanya adanya hasil-hasil lain selain alkana, maka cara ini jarang digunakan dalam pembuatan alkana karena ditemukan kesulitan dalam pemisahan hasil-hasilnya. Kita lanjut ke contoh mekanisme reaksinya. Di sini contoh soalnya yang saya gunakan yaitu sintesis senyawa natrium asetat menggunakan campuran mohon maaf ya, di sini terdapat kesalahan pada penulisan soal. Sebenarnya soalnya itu adalah sintesis senyawa natrium asetat dengan soda kapur. Jadi karena sudah dituliskan senyawa natrium karboksilatnya, kita coret ya. Oke, dengan soda kapur. Jadi soalnya yang benar adalah sintesis senyawa natrium asetat dengan soda kapur. Pada reaksi yang pertama, pada mekanisme reaksi yang pertama, kita mereaksikan natrium hidroksida dengan CaO, di mana NaOH ini ya akan berikatan dengan CaO. Kemudian pada hasil selanjutnya ya, ini NaOH yang berikatan dengan CaO. Kemudian antara atom O dengan H ini terdapat perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga elektron ikatan antara O dengan H ya itu cenderungnya ke O, sehingga O ini menjadi parsial negatif karena ini ada 2 atom O.
Jadi dua atom O ini menjadi parsial negatif dan H ini menjadi sangat-sangat parsial positif. Karena menjadi sangat-sangat parsial positif akan mempengaruhi ikatannya dengan atom O, karena dia hanya berikatan dengan atom O, di mana antara O dengan H ini ikatannya putusnya ke H. H ini menjadi H- dan O menjadi O+. H ini menjadi H menjadi H- dan O menjadi O+, ya. Yang min ini milik H yang ini. Hasilnya ada di samping. Hasilnya adalah NaO+ ditambah H- yang berikatan sementara dengan CaO. Kemudian kita lanjut lagi ke mekanisme reaksi yang kedua. Nah, pada mekanisme reaksi yang pertama ini, H- yang berikatan sementara dengan CaO ini, ikatan sementaranya putus. Teman-teman bisa lihat pada mekanisme reaksi yang kedua, di mana H ini sudah menjadi H-, ya. Dia sudah tidak berikatan lagi dengan CaO. Pada senyawa natrium asetat terdapat perbedaan keelektronegatifan. Mohon maaf ya, pada senyawa natrium asetat ini terjadi pemutusan ikatan antara C dengan C. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, terjadi dekarbosilat, di mana atom C yang berikatan dengan dua atom O ini, atom O-nya ini dia memiliki elektron bebas. Nah, elektron bebas dan elektron ikatan dari kedua atom O ini gaya tolaknya lebih kuat dibandingkan gaya tarik dari atom C yang berikatan dengan O ini dengan atom C pada gugus CH2, sehingga ikatan antara C dengan C ini putusnya ke atom C pada gugus karboksilat ini, sehingga atom C yang sebelah kanan ini akan menjadi C-, yang sebelah kiri ini yang berikatan dengan H2 ini akan menjadi C+. Kemudian H- ya, dari hasil mekanisme reaksi yang pertama ini akan berikatan dengan C+, kemudian NaO+ akan berikatan dengan C-. Hasil reaksinya adalah CH3CH3, yaitu senyawa etana ditambah senyawa NaOCOO ditambah CaO. Saya rasa sekian dulu penjelasan saya tentang sintesis alkana menggunakan reaksi Wurtz, reaksi Grignard, dan menggunakan campuran Na karboksilat dengan soda kapur. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila dalam penjelasan saya terdapat kekeliruan dan kesalahan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.